Ditinggal 5 pemain keturunan, apa yang terjadi di Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia 2025? Kenapa 5 pemain keturunan ini gagal perkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Asia 2025? Ini dia penyebabnya. Jelang turnamen Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina, ada banyak sorotan yang tertuju pada Timnas U20 Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah soal pemain-pemain keturunan yang sebelumnya digadang-gadang akan memperkuat timnas. Sayangnya, dari 5 pemain keturunan yang sempat diincar, hanya satu yang akhirnya masuk dalam skuad final, yaitu Jens Raffen. Lantas, apa alasan kelima pemain lainnya gagal bergabung dengan tim? 1. Jens Raffen, satu-satunya pemain keturunan di Timnas U20. Jens Raffen menjadi satu-satunya pemain keturunan yang berhasil masuk dalam daftar final Timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia 2025. Striker asal Belanda ini sudah cukup menunjukkan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U20 dan Piala AFF U19 2024. Dengan pengalaman bermain di klub Dordrecht U21, Jens diharapkan bisa jadi andalan di lini depan. Namun, meski Jens berhasil, nasib berbeda harus dialami oleh 5 pemain keturunan lainnya. Kenapa mereka tidak bisa ikut serta? 2. Matthew dan Timothy Bakker, terganjal izin klub. Matthew Bakker, pemain keturunan asal Australia, menjadi salah satu nama yang harus absen di Piala Asia U20 2025. Penyebabnya, izin klubnya, Melbourne City FC, tidak memberikan persetujuan untuk Matthew tampil di 2 kategori timnas, baik U17 maupun U20. Sebagai keputusan strategis, Matthew kembali ke timnas U17, yang sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan. Tak hanya Matthew, adiknya, Timothy Bakker, juga ikut terganjal. Meski belum mencatatkan debut di timnas U20, ia tetap harus kembali ke kategori U17. Hal ini tentu menjadi sebuah drama tersendiri bagi kedua pemain bersaudara ini. 3. Tim Gepens dan Dion Marks, proses naturalisasi yang terlambat. Kemudian ada 2 pemain keturunan asal Belanda, Tim Gepens dan Dion Marks, yang sempat diproyeksikan untuk memperkuat timnas di Piala Asia U20 2025. Sayangnya, proses naturalisasi mereka tidak selesai tepat waktu. Meski telah memenuhi kriteria, kedua pemain ini gagal mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebelum daftar akhir diumumkan. Namun, Tim dan Dion tidak perlu khawatir karena mereka masih punya kesempatan untuk tampil di ajang lain, seperti SEA Games 2025, yang akan digelar pada Desember mendatang. 4. Meshaal Hamzah, tidak terpilih di skuad final. Pemain keturunan lainnya, Meshaal Hamzah, yang merupakan bek tengah asal Sudan, juga harus gigit jari. Meskipun sempat masuk dalam tahap seleksi 28 besar, pada akhirnya dia tidak terpilih dalam skuad final yang dibawa ke Piala Asia U20 2025. Keputusan ini tentu mengecewakan, mengingat Meshaal sudah berjuang keras di kompetisi Liga 1 bersama PSBS Biak. 5 pemain lain yang juga absen. Selain 5 pemain keturunan yang gagal tampil, ada beberapa nama lain yang juga harus mengucapkan selamat tinggal pada Piala Asia U20 2025. Thierry Adriano, Gala Pagamo, Rizky Afrisal, dan Arhan Kaka adalah beberapa pemain yang juga dicoret dalam seleksi akhir pelatih Indra Syafri. Walaupun beberapa pemain keturunan tidak berhasil masuk, Timnas U20 Indonesia tetap memiliki skuad yang cukup solid. Indra Syafri, sebagai pelatih, kini mengandalkan pemain-pemain muda seperti Jens Raffen, Welber Jardim, dan Marcelinus Amaola untuk berjuang di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia sendiri akan tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Dengan persiapan matang dan para pemain terbaik, Indonesia berharap bisa memberikan kejutan di turnamen ini. Meskipun ada kekecewaan terkait kegagalan beberapa pemain keturunan untuk tampil di Piala Asia U20 2025, harapan terhadap Timnas U20 Indonesia tetap tinggi. Para pemain yang ada saat ini, termasuk Jens Raffen, akan menjadi tulang punggung tim untuk menghadapi lawan-lawannya di ajang bergengsi ini. Semoga mereka bisa tampil maksimal dan mengukir prestasi terbaik.